Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan belajar subtema 1 ya, kebersamaan di rumah. Kelas 2, tema 7, kebersamaan. Nah, teman-teman perhatikan gambar berikut. Di sini ada ayah, ibu, Siti, dan Ali ya. Yuk kita baca. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberikan makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Selesai bekerja, mereka makan bersama. Selanjutnya, pembelajaran 1. Kebersamaan di rumah Siti. Ayo mengamati. Amati gambar berikut ya teman-teman. Siti dan Ali sedang mendengarkan ayah. Kira-kira ayah sedang apa ya teman-teman? Yuk kita baca. Ayah Siti pandai mendongeng. Oh, ayah sedang mendongeng teman-teman. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Selesai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, sekarang kita bercerita ya. Dengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Berikut ini ya. Yuk, kita dengarkan dongengnya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus, hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular pun sangat marah mendengar ejekan tikus. Lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus, tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tak akan makan, dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tikus, tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama?
Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nanti setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Ular, baiklah, kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, setelah mendengarkan dongeng tadi, ayo mencoba. Ayo cari tahu tentang isi dongeng yang disampaikan tadi ya, teman-teman. Dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Yang pasti dalam dongeng tersebut ada ular dan tikus. Nah, jawabannya ini ya, ular dan tikus. Kemudian nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus? Nah, tadi di dongeng tadi ada kecerdikan tikus. Kira-kira apa ya? Kalau menurutku tikus cerdik karena bisa mengajak teman karena bisa mengajak ular menjadi temannya. Nomor 3, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Mengapa? Karena mereka tidak dapat hidup sendiri. Kamu bisa isi sendiri ya. Selanjutnya, diskusikan tentang isi dongeng yang telah kamu dengar dari dongeng yang tadi ya. Sampaikan di depan kelas harusnya, karena kita belajar di rumah. Coba sampaikan kepada ayah atau ibu ya. Ayo mengamati. Nih, kita mengamati lagi di sini. Siti, Ali, dan ayah masih asik di kursi. Kemudian ibu datang membawa kue donat, tapi kue donatnya kok terpotong ya? Yuk kita cari tahu. Nah, ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Mengenal pecahan. Donat utuh seperti ini ya, teman-teman. Kemudian dipotong menjadi 2 bagian yang sama. Nah, ini disebutnya dengan setengah, dan ini juga setengah. Kemudian gambar yang di bawahnya ini ada donat utuh juga. Lalu dipotong seperti ini, yang satu besar dan yang satu kecil. Yang ini bukan setengah dan ini juga bukan setengah karena bagiannya berbeda. Selanjutnya, nih, 1 donat sama dengan 1. Dipotong menjadi 2 bagian donat sama besar. 1 bagian donat dari 2 bagian donat disebut setengah. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Ayo berdiskusi. 1. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Mengapa? Karena ukurannya sama besar, jadi disebut setengah. Nomor 2, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena kedua bagiannya berbeda, yang satu besar dan yang satu kecil. Tuliskan hasil diskusimu di sini ya. Nih, apa perbedaannya? Selanjutnya, ayo berlatih. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. Nomor 1, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut setengah. Ini kurang H ya teman-teman. Kita tambahin H ya. Setengah atau 1/2.
Kemudian nomor 2, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah setengah setengah atau 1/2 bagian. Nomor 3, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi berapa? Menjadi dua bagian sama besar. Nomor 4, agar mendapatkan kue setengah atau 1/2 bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran sama besar. Nah, seperti itu ya isinya. Selanjutnya, nah di sini arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Nah, kita arsir atau warnai sebagian dari gambar berikut ya. Contoh, yang ini kamu arsir nih bagian ini ya. Kemudian bagian satunya jangan diarsir atau dibiarkan saja. Kemudian yang nomor 2 coba di sini arsir ya, diwarnai. Kemudian yang ini juga diarsir. Ini contoh ya, harusnya seperti ini nih. Nah, seperti itu ya. Gimana yang rapi? Yang nomor 4 sama nih, sebelah sini bisa. Kemudian nomor 5 di sini bisa ya, kamu arsir atau warnai ya yang dicoret-coret ini ya. Ini sini aja bisa. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Ada yang tahu bunyi kentongan nggak? Kalian pasti tahu ya. Selanjutnya, nih pola ketukan birama ya. Nih, 1/2. K dan L. K itu bunyi kuat dan L bunyi lemah. Kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah, atau 1/2, 1/2, 1/2. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah nih. Contoh 1, duk. Kamu pukul meja. Nomor 2, prok. Kamu menepuk atau tepuk tangan. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Nah, itu ya. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian, tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Nih. Coba kamu bisa bandingkan 2 bunyi yang ada di rumah. Contoh, bunyi apa ya? Bunyi orang mengetuk pintu atau menutup pintu. Kamu bisa bandingkan ya dengan bunyi menutup jendela. Seperti itu ya. Selanjutnya, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Gambar nomor 1, gambar tepuk tangan. Nomor 2, 2 tongkat kayu dipukul. Nomor 3, bunyi kentongan atau pentungan. Bunyi yang paling kuat adalah nomor pasti nih. Bunyi pentungan. Nomor 3.
3. Kita tulis ya, nomor 3 ya. Nomor 3. Kemudian bunyi yang paling lemah adalah nomor 2. Nomor 2. Selanjutnya, ayo mencoba. Lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kamu nyanyikan lagu cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama dapat digabungkan, misalnya irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Nih, seperti ini ya. Tong tek. Suaranya jadi tong tek. Kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Duk, prok. Seperti itu ya. Jadi yang duk kuat, yang prok lemah ya. Tapi apakah kalian tahu lagunya? Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Lagu Cicak, ciptaan Ate Mahmud. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kira-kira lagunya seperti itu ya, teman-teman. Jangan tertawa. Itu cuma contoh ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran 2. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan materi. Selamat belajar.